Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Friska Ruwen India, NIM C2419068 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Pelayaran Institut Pertanian Bogor. Nah, aku di sini bakal ngasih informasi mengenai biologi populasi ikan, yaitu pengantar praktikum laboratorium. Nah, prosedur operasional baku atau POB merupakan prosedur yang harus dilakukan sebelum memasuki laboratorium. Yang pertama yaitu mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Kemudian yang kedua, jam kerja dimulai pukul 8.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Setelah selesai wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Dan wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Alat yang pertama yaitu mikropipet. Nah, untuk alatnya sendiri dapat dilihat pada sebelah kanan. Kemudian mikropipet ini berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya yaitu timbangan digital. Timbangan digital ini berfungsi untuk mengukur bobot sampel. Nah, cara pengoperasiannya itu yang pertama tekan O atau T, kemudian masukkan bahan yang akan ditimbang dan tutup. Tunggu angkat di layar stabil, kemudian angkat dan bersihkan kembali. Dan yang terakhir yaitu kalibrasi dengan menekan O atau T, pastikan keadaan bersih dan rapi. Alat yang ketiga yaitu vortex. Vortex ini tuh berfungsi untuk homogenisasi sampel dan larutan. Nah, untuk gambarnya sendiri ada di sebelah kiri, dan prosedurnya yang pertama yaitu dengan cara menghubungkan si vortex ke arus listrik. Kemudian tekan tombol on, lalu atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Nah, selanjutnya letakkan sampel di piringan pemutar. Kemudian setelah penggunaan kembalikan ke tombol off. Setelah itu lepaskan penghubungan arus listrik dan pastikan dalam keadaan bersih dan rapi kembali. Alat selanjutnya yaitu mini inkubator. Nah, alat ini itu berfungsi untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Nah, untuk prosedurnya sendiri yang pertama yaitu menghubungkan ke arus listrik, kemudian tekan tombol on di belakang mesin. Selanjutnya atur suhu dan tekan start. Setelah suhu sesuai yang seperti yang diinginkan, masukkan sampel ke dalam lubang inkubator. Kemudian setelah selesai, ambil sampel dari mesin, kemudian matikan dengan cara tekan tombol on. Alat selanjutnya yaitu hot plate stirrer. Itu ini berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia menggunakan medan magnetik. Nah, untuk prosedurnya sendiri yang pertama yaitu hubungan ke dalam arus listrik, letakkan gelas kaca, putar tombol heat atau atur tingkat memanasnya. Setelah penggunaan putar tombol heat dan setir ke depan, kemudian lepaskan pada arus listrik. Selanjutnya yaitu elektrofores. Nah, elektrofores ini berfungsi untuk memisahkan komponen atau molekul yang bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Nah, cara pengoperasiannya sendiri yaitu dengan cara menghubungkan ke arus listrik, kemudian tekan tombol on, buka tutup elektroforesisnya, kemudian masukkan gel agaros, kemudian tuang TAE hingga terendam. Masukkan sampel ke dalam sumur elektroforesis, kemudian tutup dan atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Setelah selesai, ambil dan tutup kembali, lepaskan dengan penghubung arus listrik, dan pastikan dalam keadaan bersih dan rapi kembali. Alat selanjutnya yaitu UV fluorescence label. Ini berfungsi untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarosa. Nah, untuk alatnya sendiri dapat dilihat pada sebelah kanan. Nah, untuk prosedurnya sendiri yang pertama yaitu hubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup, dan letakkan gel agaros di meja UV. Di sini, kemudian tutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan UV, kembali ke tombol posisi off, buka dan ambil gel agaros. Setelah itu, keringkan meja dengan menggunakan tisu, tutup dan melepaskan penghubung arus listrik.
Alat selanjutnya yaitu PCR. Nah, untuk prosedurnya yang pertama yaitu hubungkan dengan arus listrik, kemudian tekan tombol on di belakang mesin, kemudian pilih amplification, masukkan program, kemudian buka tutup mesinnya dan letakkan sampel di dalam plate. Kemudian tutup dan tekan start. Setelah selesai amplifikasi, ini dapat ditandakan dengan bunyi dari mesin tersebut. Nah, setelah itu ambil dan tutup kembali mesin PCR. Kemudian lepaskan dengan arus listrik dan pastikan dalam keadaan bersih dan rapi kembali. Alat selanjutnya yaitu microclentrifuge. Nah, ini berfungsi untuk mengendapkan, memekatkan dan memisahkan dengan distance yang berbeda. Nah, ini hasilnya tuh jadi ada dua, ada natan dan supernatan. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin, buka tutup mesin dan buka tutup plastik, kemudian masukkan larutannya ke dalam tub. Setelah itu letakkan kedua sisi dengan seimbang, selanjutnya tutup. Nah, putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu dan tekan untuk menyalakan mesin. Setelah selesai penggunaan, ambil sampelnya, kemudian lepaskan dengan arus listrik dan pastikan alat dalam keadaan bersih dan rapi kembali. Nah, alat-alat selanjutnya yang digunakan yaitu ada tip mikropipet, kemudian ada box mikrotip, spatula, gelas piala, microspatule, ada GD column, ada dry ice, ada box ice, ada cetakan gel. Kemudian untuk bahannya sendiri ada larutan tris asetat eta atau biasa disebut TAE. Nah, ini tuh banyak mengandung kandungan tris asetat eta. Kemudian ada loading dry. Nah, ini tuh berfungsi untuk menambahkan densitas. Kemudian ada DNA leader. Ini tuh berfungsi untuk elektroforesis produk dari PCR. Kemudian ada DDH2O. Ini tuh fungsinya untuk mengencerkan si primer. Nah, primer sendiri ini berfungsi untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Kemudian ada plate ini tuh sesuai namanya ya, yaitu berfungsi sebagai tempat sampel saat proses sequencing. Kemudian ada DNA atau RNA sealed. Nah, ini tuh digunakan untuk meta barcoding dan mengawetkan sampel. Kemudian ada PCR. Nah, ini tuh untuk si PCR-nya itu. Kemudian ada fluoresen. Nah, ini tuh untuk mengubah sinar UV. Terus ada GBT buffer. Nah, GBT buffer ini tuh berfungsi untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Ada juga namanya Protka. Nah, ini tuh berfungsi untuk merusak protein yang mengikat lipid. Kemudian selanjutnya ada etanol. Nah, etanol absolut ini tuh sebagai sterilisasinya. Sekian dari aku. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.